Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat otodidak motor, pada video kali ini saya akan tutorialkan cara memperbaiki shock breaker belakang yang sudah bocor silnya dan sudah jedak-jedak. Nah, yang pertama ini kita buka dulu pernya dengan cara seperti berikut ini. Ini nanti next time kita akan sharingkan beberapa alat atau alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuka maupun memperbaiki shock breaker ini. Namun pada video kali ini saya akan tutorialkan cara penggantian seal dan juga shocknya ya. Yang pertama ini untuk membuka bagian atas ini kita gunakan kunci 19 untuk membuka murnya. Nah, dan juga kunci Inggris untuk membuka dudukan shocknya seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah terbuka, kemudian kita kendorkan dongkraknya agar turun seperti ini. Nah, ini sudah terlepas teman-teman ya, sudah terlepas, tinggal kita mengeluarkan hidrolisnya saja seperti ini. Nah, perhatikan untuk hidrolisnya ini sudah tidak berfungsi. Seharusnya ketika ditarik ini berat dan dimasukkan itu enteng, ini sudah enteng semua dan ini sudah kelihatan bocor semua. Nah, nanti kita akan perbaiki seperti baru kembali. Nah, yang untuk membuka murnya ini kalau sulit bisa kalian panaskan karena ada lemnya, tapi ini sudah pernah dibuka mungkin tinggal kita ketok saja dan kita buka seperti ini, sudah terbuka dengan mudah sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buka kelingan sealnya. Sebelum kita buka, kita bersihkan dulu supaya tidak kotor-kotor di tangan. Bersihkan menggunakan bensin. Oke, masukkan saja asnya seperti ini. Nanti kalau asnya itu belum baret ya, kita tidak akan ganti, tapi kalau baret kita akan lakukan penggantian asnya sekali. Nah, di bagian luar ini kita lapisi menggunakan kain seperti ini untuk meminimalisir daripada baretnya hidrolis ini. Nah, kemudian kita ragum saja, kita jepit seperti ini. Nah, kemudian kita buka di bagian tepi-tepinya seperti di video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Nanti kita akan hadirkan banyak sekali tutorial tentang perbaikan sepeda motor, perbaikan shock breaker, CDI, pembuatan CDI ya, perbaikan CDI, dan juga banyak tutorial yang akan kita sharingkan. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi edukasi, memberi manfaat ke banyak orang ya teman-teman. Nah, setelah terbuka semua kelingannya, ini sekarang kita buka asnya, kita tarik keluar nanti ya. Nah, sebelum kita tarik keluar, kita lakukan cara seperti berikut ini supaya nanti lebih mudah. Nah, perhatikan di sini ada kelingannya. Kelingan ini kita buka dulu, ada tali air ya.
Melingkar itu kita buka dulu dengan cara kita roll. Kita roll seperti ini di bagian tali airnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah sekira nanti sudah agak kebuka, nah agak rata ya, nanti tali airnya agak rata, ini baru kita gejruk menggunakan as dengan diameter seukuran dengan diameter dalam tabungnya. Contohnya seperti motor ini, nanti motor Mio ya ini ya, itu diameter dalamnya sekitar 20 mili atau 2 cm, maka kita gunakan as yang akan kita buat menekan ke dalam, ini ukuran diameternya 20 mili. Nah, ini kita ketok saja ke bawah sampai bergeser dia punya bosnya. Nah, seperti ini saja dulu, kemudian kita roll kembali. Nah, ini sudah rata ya. Kita roll kembali supaya lebih mudah nanti ketika melakukan pelepasan asnya. Oke, kemudian kita gejruk sekali lagi supaya masuk. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Nah, kalau kita tarik asnya ini susah keluar, kan yang untuk kita mendorong masuk seal tadi susah keluar, kita roll saja sedikit seperti ini. Nanti setelah kita roll, kita ratakan bagian yang paling atas ya, karena bagian atas tadi bekas kita betel-betel tadi itu kita ratakan supaya lebih rapi. Nah, seperti ini ditarik pun mudah. Nomornya kita pasang kembali teman-teman untuk menarik asnya. Nah, untuk menarik asnya seperti ini saja, alatnya sederhana, dan ini tetap untuk rollnya kita pasang kembali seperti ini ya. Nanti sambil kita tarik di bagian tali airnya atau di bagian bosnya, nanti kita roll supaya lebih mengembang ya. Nah, ini sambil kita tarik seperti ini. Nah, ini kemudian kita roll teman-teman. Nah, ini sudah terlepas, tinggal kita tarik saja, sudah keluar ya teman-teman. Nah, ini sudah keluar semua dan kita bersihkan semua komponen-komponennya. Nah, ini asnya agak baret, nanti kita akan ganti dengan yang baru ya.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan buka pistonnya ini. Nah ini karena asnya baret, ini pistonnya kita lepas, kita pindah ke as yang baru. Untuk membukanya kita gerinda di bagian bawahnya seperti ini. Ini kalau tidak kita gerinda nanti pistonnya bisa pecah ya teman-teman. Jadi menggerindanya seperti ini, perhatikan. Nah selanjutnya kita lepas dengan cara kita masukkan ke bearing seperti ini, kemudian kita ketok saja dari atas seperti ini. Gunakan bantuan pen seperti ini untuk mengeluarkan asnya. Nah ini sudah keluar teman-teman asnya. Nah, kalau teman-teman belum hafal, kalian bisa urutkan seperti di video ini. Nah untuk pemasangannya, nah ini untuk ring ini harus kita sedikit lengkukkan lagi atau sedikit kita bengkokkan lagi agar nanti gerak klepnya ini bisa benar-benar menutup ya, membuka menutup, jangan sampai terbuka terus. Kalau terbuka terus nanti tidak akan rebound teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk pemasangannya. Kemudian kita keling kembali di bagian atasnya untuk menguncinya. Ada sebagian yang menggunakan mur 10-an, ada yang kita keling menggunakan palu seperti ini. Nah ini sudah selesai teman-teman. Nah kita cek kembali untuk klepnya, harus bisa naik turun ya, harus bisa naik turun supaya reboundnya nanti lebih mantap. Nah ini kalau tidak bisa naik turun tidak bisa rebound teman-teman. Nah seperti ini, tinggal kita pasang di tabungnya. Seperti apa pengisian olinya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak gagal paham teman-teman. Nah ini kita ratakan sedikit, kita ratakan tabungnya, jangan dipotong ya. Ini kita cuma meratakan saja karena ini sudah pernah dibuka jadi kurang rapi ya, supaya lebih rapi. Kemudian kita amplas supaya tidak tajam ya, tidak tajam untuk sisi-sisinya.
Nah, kemudian kita akan isi menggunakan oli di bagian bawah, kasih penahan seperti itu. Nanti kita akan lakukan pengelingan dengan cara kita gejruk menggunakan sok-sokan ya. Jadi kita harus tahan seperti itu. Nah, ini kita isi oli dulu sedikit. Nah, kemudian untuk asnya ini kita olesi oli juga supaya lebih mudah seperti ini masuknya. Nah, ini ketika kita tarik harus berat. Harus berat ya. Kalau kita tarik berat masuk enteng, itu artinya rebonnya berfungsi dengan baik, dan ini pasti nantinya untuk sepeda motornya akan enak. Dan untuk kekentalan olinya kita sesuaikan saja dengan berat badan dari pengendaranya. Untuk berat badan pengendara yang gemuk-gemuk di atas 100 kg, dua orang sekitar 160-150 kg itu kita gunakan oli dengan SAE 20-40-an ya, yang dicampur dengan oli hidrolis standar yang lebih encer. Nah, perhatikan ini kita center ya, karena kita mau melihat seberapa ketinggian dari oli ini. Untuk pengukurannya saya tidak gunakan ukuran yang pasti, tapi yang pasti untuk pengisiannya, posisi asap berada di dalam seperti ini, kita isi di bawah tali air atau di bawah bos yang ada di tali air itu. Nah, di bawah sini ya teman-teman, di bawah sini. Nah, sebelum kita masukkan bosnya, kita roll lagi supaya lebih mengecil. Nanti bosnya lebih kencang, tidak kendor. Nah, kita roll seperti ini. Nanti tabung ini akan sedikit mengecil. Nanti ini kita akan pasangi double seal ya teman-teman, 2 seal. Untuk ukuran sealnya adalah 10-20-8. Jadi kita gunakan 2 seal itu pas. Selanjutnya kita akan keling di bagian bosnya, tali airnya tadi ya, menggunakan cutter pipa. Dengan cara kita tumpulkan di bagian pemotongnya atau cutternya, pisaunya itu kita tumpulkan supaya tidak patah. Untuk pengencangnya jangan terlalu kencang, nanti kalau terlalu kencang bisa patah tabungnya. Nah, kita arah-arah saja ya, kita kira-kira. Nah, seperti ini supaya tali airnya kembali seperti semula. Nah, selanjutnya kita pasangi sealnya. Ini seperti saya bilang tadi, kita pasang 2 seal atau double seal supaya lebih awet dan tahan lama. Untuk pemasangan sealnya gunakan pelindung dari drat asnya ya, supaya tidak tergores sealnya menggunakan plastik. Nah, kemudian sealnya kita olesi oli juga dan kita dorong saja ke dalam seperti ini.
Oke, sudah masuk semua hasilnya, kemudian kita pasangi ring. Oke, setelah seperti ini kita ketok menggunakan palu di bagian tepi-tepinya sebelum kita rapikan menggunakan alat perapi dari kelingan ini. Nah, sedikit kita ketok miring seperti ini ya. Nah, kita gunakan alat seperti ini. Nanti kita akan sepilkan di next time ya. Kita sepilkan alat-alat ini. Nah, ini sudah selesai ya. Kalau kurang rapi lagi kita ketok lagi seperti ini. Nah, selesai kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah berat ribbonnya sudah mantap ini. Tinggal kita rakit di bagian akhir. Untuk cara perakitannya silahkan disimak ya, seperti mana kita bukanya tadi. Nah, ini kita pasang stoppernya. Karena stoppernya habis, kalian bisa gunakan bekas seal yang lama. Ini untuk stopper juga bisa dipakai. Nah, kemudian murnya seperti ini. Oke, kemudian kita pasang pernya. Seperti ini kita pasangkan ke alat pemasang shock tadi. Oke teman-teman, ini perakitan sudah selesai dan ini sudah saya coba pakai jalan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa untuk bantu tekan like dan subscribe
supaya banyak video-video yang bermanfaat untuk pembelajaran dan juga edukasi buat teman-teman pemula. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.